Hi guys, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay, for today, saya akan menjelaskan tentang assessing speaking atau terhadap penilaian berbicara ya, lebih tepatnya. Oke, kita mulai. Nah, apa itu assessing speaking? Nah, ini adalah menilai kemampuan berbicara serta mengamati pertunjukan lisan dan langsung, serta menangkap atau memahami pertunjukan tersebut dengan beberapa cara untuk evaluasi di lain waktu. Nah, menilai kemampuan berbicara, khususnya di sini adalah menilai kemampuan berbicara bahasa Inggris para siswa. Nah, itu kita lakukan kegiatan menilai mereka pada saat mereka berbicara. Nah, assessing speaking atau penilaian berbicara membutuhkan pemeriksaan terhadap metode penilaian, skala, dan penilaiannya. Nah, selanjutnya kita pindah ke tipe-tipe berbicara. Yang pertama ada imitatif. Nah, apa itu? Ini adalah jenis berbicara untuk mengharuskan peserta tes untuk menyalin kata, frase, atau kalimat. Nah, di sini para pembicara harus menyalin kalimat-kalimat yang diberikan. Nah, dari situ guru dapat menilai bagaimana kemampuan berbicara siswa. Yang kedua ada intensif. Ini adalah pemahaman makna yang diperlukan untuk menanggapi tugas-tugas tertentu, tetapi interaksi dengan rekannya minimal. Nah, di sini para cara dites kemampuannya tentang pemahaman terhadap sesuatu tugas. Dalam arti di sini mungkin sesuatu konteks dan pembicara diminta untuk memahami makna dari konteks teks tersebut. Yang ketiga ada responsif. Nah, authenticity dalam percakapan itu penting ya. Oleh karena itu pembicara dirangsang untuk berbicara dengan segera, untuk menanggapi percakapan singkat. Membuat komentar permintaan sederhana adalah jenis aktivitas yang termasuk dalam jenis pembicaraan ini. Nah, di sini pembicara diharuskan untuk responsif atau dapat menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan singkat, khususnya mungkin dari guru ataupun dari audiensnya itu sendiri. Nah, yang keempat interaktif. Beban dan kompleksitas kalimat adalah perbedaan utama antara berbicara responsif dan imperatif. Jumlah pembicara juga penting karena terkadang dibutuhkan lebih dari 2 orang dalam percakapan. Nah, ini adalah pembicara yang memerlukan lebih dari 2 orang. Nah, jadi diharuskan percakapan ini mungkin dalam berkelompok ya. Nah, di situ dapat dinilai bagaimana kemampuan pembicara jika ditimpali satu dengan lainnya. Nah, kelima ada ekstensif. Berbicara melibatkan berbagai macam produksi, seperti pidato. Selain itu, pembicara juga perlu berinteraksi dengan counter speaker yang bisa melontarkan pertanyaan atau membuat diskusi. Dapat dikatakan bahwa berbicara ekstensif adalah keterampilan berbicara tertinggi yang membutuhkan komponen bahasa yang kuat. Nah, ekstensif di sini adalah teknik berbicara sangat tinggi. Bisa kita lihat pada pidato atau bicaranya presiden ataupun para pejabat-pejabat yang mereka memiliki tingkat berbicara yang sudah tinggi, khususnya dalam berpidato. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa ekstensif ini adalah tingkat berbicara tertinggi yang semakin sulit untuk dinilai tentunya. Nah, apa saja aspek yang dinilai saat kita menilai kemampuan berbicara? Yang pertama ada kefasihan. Berbicara dengan mudah, cukup cepat tanpa harus banyak berhenti. Selanjutnya tentu ada pengucapan, tindakan atau hasil dari menghasilkan suara ucapan, termasuk artikulasi, tekanan, dan intonasi. Selanjutnya ada kosakata, kata-kata yang digunakan dalam bahasa tertentu. Selanjutnya ada akurasi, mengacu pada seberapa benar penggunaan sistem bahasa oleh pelajar, termasuk penggunaan tata bahasa, pengucapan, dan kosakata. Selanjutnya ada interaksi. Nah, ini adalah interaksi antara pembicara dan para audiens atau orang lain secara komunikatif. Selanjutnya ada komunikasi. Di sini bagaimana pembicara dapat memunculkan ide-ide atau mengirimkan ide-idenya kepada audiens atau orang lain. Nah, di sini contoh menilai kemampuan berbicara siswa. Di sini saya
mendapatkan sebuah contoh. Nah, di sini siswa diminta untuk melakukan presentasi dengan topik bebas dengan waktu 10 menit yang terdiri dari 8 menit presentasi dan 2 menit untuk diskusi. Nah, di sini juga harus disediakan presenter untuk memimpin diskusi agar tidak keluar dari topik. Nah, selanjutnya presentasi bisa dilakukan dengan PowerPoint atau LCD projector. Nah, medianya disediakan, tetapi materinya tentu harus disediakan oleh pembicara. Lembar kriteria penilaian diberikan untuk memberitahu siswa tentang keterampilan yang akan dinilai. Nah, bagaimana sih lembar kriteria penilaiannya? Nah, kita tengok. Ya. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh dari lembar penilaian untuk kemampuan speaking. Untuk tabelnya sendiri itu bisa berbeda-beda, tergantung tergantung yang akan menilainya. Tapi ini salah satu contoh tabel penilaian yang sudah saya anggap baik dan saya jadikan contoh. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang assessing speaking. Terima kasih sudah mendengarkan. I hope you learn something about my explanation. Thank you so much. Bye-bye.